Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya masih Kita bisa melanjutkan masih pembicaraan diberi kita. kesehatan, diberi umur ya. Sehat ya, ya. Alhamdulillah bisa melewati tahun tragedi tahun yang lalu ya. Wah, penuh tragedi tapi Sekarang alhamdulillah bisa. 2022 ya. Insya Allah Semangat. bisa semangat. Ya alhamdulillah kemarin sudah membuat video yang pertama tentang bagaimana kita sebagai istri dan suami yang Iya. berperan dengan peran yang baru. Ya, Harus apa ya? Imannya harus kuat. apa ya? Memperkuat ya, diperkuat ya, memperkuat saling iman ya. menguatkan. Saling menguatkan ya. Kemarin teman-teman pasti sudah melihat videonya, melihat kesaktian Eyang. Aduh. Ya, jadi Eyang ini memang backgroundnya psikologi ya, Iya. dan fokus ke dunia perkembangan anak. Iya. Jadi alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk berbincang dengan kita. Alhamdulillah. Terima kasih loh Mbak Vivi masih diberi kesempatan untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Nah ini sudah ditunggu-tunggu Eyang, kelanjutannya ini yang berbicara langsung dengan Eyang. Di tahap selanjutnya yaitu bagaimana ketika suami dan istri ini diberikan amanah oleh Allah Ya. berupa janin atau generasi yang harus dididik, diasuh. Iya, ya, betul. Nah ini menurut Eyang apa ini yang perlu kita persiapkan Eyang untuk Menyambut ya. Baik. Kita berbincang tentang kelanjutan kehidupannya, tahap berikutnya setelah pernikahan ya. Dan ini gonjang-ganjing pertama di dalam pernikahan biasanya. Bagian pertama nih. Iya, kalau masih awal-awal itu dapat dikatakan suasana honeymoon gitu ya, suasana bulan madu, betul-betul hari-hari yang penuh madu. Tapi begitu mulai tespek ya, mulai tespek dilihat positif, di situ mulai terjadi friksi-friksi kecil. Yaitu sering sekali please kaum perempuan merasa mulai apa ya? Menjadi korban. Ya, aku hamil, seneng ya, dua-duanya seneng aku hamil. Tapi bertambah hari dari melihat aspek positif yang seneng karena dipercaya oleh Allah akan dititipi momongan, mulai berpikir, kok aku ya, denial mulai muncul. Nah, ini friksi pertamanya. Padahal kan itu maunya orang dua. Dan banyak sekali, hampir 100% perempuan itu merasa disitulah terjadi terjadi kelas, dia yang enak, aku yang nggak enak. Iya sih kan. Di situ. Apalagi kalau sudah gede ya. Iya. Nah, tapi kan itu sudah friksi yang kesekian ya. Tapi friksi yang pertama adalah keluhan kenapa harus aku yang hamil itu. Mual dan sebagainya. Nah, sebaiknya memang mulailah paham para perempuan ini kalau pada waktu hamil itu terjadi perubahan hormonal di dalam tubuh. Nah, ayo bersyukur, berterima kasih dipilih oleh Allah, tidak ditaruh di betisnya suami, tapi ditaruh di rahim kita. Itu kelebihan perempuan. Allah sudah memberi payudara dan memberi rahim. Berarti kita lebih dari laki-laki. Walaupun kita harus manut sama laki-laki ya, tapi di situ kelebihan kita. Jadi sekarang alhamdulillah rahim ini diberi dan ada manfaatnya. Nah itu. Jadi kalau mual mulai memahami oh ini hormonal terjadi, asam lambung naik karena ditambah lagi mulai kok aku itu asam lambung tambah naik. Itu yang Iya, kan pikiran sangat diganggu oleh asam lambung sangat diganggu oleh pikiran yang terganggu ya. Nah ini, jadi udah mulai denialnya muncul, asam lambungnya tambah naik. Secara hormonal saja sudah naik, ditambah friksi di dalam batin tambah naik. Dan menjadi stigma masyarakat ya. Justru kalau nggak mual, kok lucu sih hamil nggak nyidam. Orang nyebutnya nyidam ya itu ya. Padahal sebetulnya nyidam ini buatan kita sendiri gitu loh. Oh gitu ya. Ya, bertambah kacau, bertambah kita panik, bertambah kita merasa kok aku dan sebagainya. Asam lambung itu bertambah naik dan itu bertambah mual. Dan juga menjadi stigma juga kalau mual itu obatnya kecut-kecutan. Iya, asam-asam. Asam-asam. Padahal kalau asam-asam itu turun, menit berikutnya sudah muncul lagi. Sehingga akhirnya mualnya itu berkepanjangan. Mengapa tidak dicoba? Apa itu, Eyang?
sepet-sepet. Asam sama sepet beda ya? Beda. Kalau sepet itu menyerap. Oh gitu. Seperti misalnya biji jambu klutuk yang muda. Jadi semua yang karena semua muda, akhirnya beberapa orang berkesimpulan mangga pun mangga muda. Oh gitu ya. Jadi harus yang sepet ya. Yang sepet. Kalau orang zaman dulu itu sering dibuatkan rujak babal namanya. Jadi bakalnya babal itu bakal nangka. Bakal nangka itu dirujak pakai asam sama gula. Enak, kuahnya itu enak, seger gitu. Tapi kalau dimakan biji kena jambu klutuk, gedang klutuk sama babalnya ini agak sepet. Nah itu yang menyerap GERD-nya, asam lambungnya. Jadi kemualan, keasaman dari lambung ini berkurang sehingga kita tidak mual. Selain itu yang ada makanan yang masih bisa kita ini ubi jalar orange itu mentah. Bengkuang juga bisa. Rujak ubi jalar tadi itu dikukus? Enggak, dirujak. Oh, dirujak. Jadi mentah-mentah itu rujak gobet ya kalau orang bilang ya yang diparut itu. Oh, makanya rujak gobet itu jadi selamatannya orang hamil 7 bulan. Tuh maksudnya jangan hanya 7 bulan sampai melahirkan. Jadi selama hamil makanlah itu, maka enggak akan mudah mual, enggak akan muntah-muntah. Sebetulnya orang-orang zaman dulu itu ilmunya tinggi ya, cuman tidak mempunyai teknologi berbaginya. Itu yang menyampaikannya itu yang tidak pinter sehingga tidak tercatat ya. Padahal sebetulnya kalau diteliti lagi nilai-nilai teknologinya cukup tinggi gitu ya. Nilai budayanya tinggi, kemudian kemanfaatannya terutama itu tinggi. Oke, tadi itu mulai terjadi ya, awal friksi yang terjadi ya. Nah, kemudian dari mual ini laki-laki mulai merasa kasihan. Iya ya, dia perutnya jadi besar dan sebagainya. Akhirnya ada pemanjaan. Nah, pemanjaan ini berkepanjangan. Kemudian perempuan ini tidak merasakan dimanjakan karena suami ada guilty feelingnya ya. Tapi kemudian itu akan berlanjut menjadi sebuah penindasan. Itu yang menyebabkan Rasulullah bilang bahwa di neraka banyak perempuan ya. Dimanfaatkan ya. Jadi akhirnya tengah malam minta dicarikan bakso. Kalau sekarang ini selalu ada ya. Kalau zaman-zaman yang agak dulu-dulu kan nggak ada orang jualan sampai tengah malam. Nah, tapi sekarang justru sudah ada orang jualan tengah malam dan sebagainya. Ibu-ibu muda sekarang sudah tidak itu nyidamnya. Tapi nyidamnya tas yang 2 juta. Pakai pinter ya. Itulah jadi pemanfaatan ada di sana dan disitulah mulai terjadi awal-awal friksi dan juga kemudian istilah kalah mengalah itulah ya, mengalah. Jadi dalam rumah tangga sebaiknya tidak terjadi hal itu, termasuk juga jangan memanfaatkan janin ya. Nah itu jadi justru harus disyukuri bahwa perempuan ini dipercaya oleh Allah untuk dititipi. Dan sekarang bagaimana mengasuh dengan baik gitu itu. Jadi jangan sibuk sama dirinya sendiri, tapi harus sudah mulai sibuk dengan titipan dari Allah ini. Iya, biasanya itu orang sibuk sama dirinya sendiri, yang males lah langsung pokoknya cari enak aja gitu ya. Jadi sibuk dengan dirinya sendiri banget, lupa bahwa sebetulnya ada titipan di sana. Iya, saya juga kalau misalnya di Islam, di Islam kan banyak doa, banyak doa ya. Dan saya pernah membaca artikel itu di non-Muslim, ada negara mana di non-Muslim sana itu malah mereka itu kayak kalau ketika hamil itu ada makanan wajib. Iya. Kayak kurma, almond, iya. Memang bermanfaat ya buat menyerap GERD itu tadi, menyerap asam lambung, merendahkan keasaman dari asam lambung. Sehingga almond itu kan kacang-kacangan, kemudian ya itu menyerap itu tadi, seperti bengkuang dan sebagainya itu tadi. Jadi setiap daerah itu sebetulnya mempunyai makanan-makanan yang bisa membantu. Jadi dari segi makanan, makanan juga perlu dijaga. Biasanya tuh segala macam pengennya yang seger-seger, yang asam-asam. Sementara memang enak seger karena mual itu kan enak ya kalau dapat yang segar. Tapi begitu hilang muncul lagi asam lambung itu akan naik lagi, mual lagi. Tapi kalau dengan sepet
keasamannya itu yang terserap sehingga kita tidak mudah mual lagi gitu. Oke, apalagi ya selain makanan yang harus kita siapkan untuk Pikiran. pikiran. Ya, jadi karena sebetulnya asam lambungnya sendiri itu meningkat menjadi mual itu karena pikiran tadi. Kok aku, terutama itu, kok aku itu. Gimana Enak itu lagi. pikirannya biar tenang, biar fokus itu gimana? Berhamdalah, berterima kasih pada Allah bahwa aku dipercaya, rasa dipercaya. Ya, jadi bahwa trust itu tidak hanya antar manusia tapi dengan dititipi janin ini berarti Allah percaya sama kita gitu. Jadi berdoa, mohon pertolongan, jadikan aku ibu yang bijak dan sebagainya, itu akan membuat kita lebih tenang. Suatu kebanggaan lah ya. Kita munculkan di dalam pikiran kita, ini sebuah kebanggaan gitu. Nah, yang perlu juga disebarluaskan, janin itu mempunyai dua kesempatan untuk tumbuh kembang, kecuali dari makanan dan pikiran ibunya. Ini ada hal yang disebut natur dan nurtur, ya. Jadi natur ini memang apa pemberian Allah ya. Bahkan bisa juga sifat-sifat yang tersembunyi pun bisa muncul di sana. Mungkin secara genetik hidungnya, mulutnya seperti ayahnya atau seperti ibunya dan sebagainya ya. Itu yang orang sering melihat ke sana. Tetapi natur dalam arti karakter tersembunyi sering tidak terlihat. Contohnya begini, memang belum diteliti secara ilmiah ya, saya juga belum pernah menemukan penelitiannya. Yang banyak secara fenomena tapi ada. Misalnya gini, mbah-mbahnya itu tukang pijet. Iya. Habis itu hilang. Ternyata si muda ini bisa, dia bisa mijet gitu. Generasi yang keberapa? Iya, itu. Kemudian dalang, ya itu. Terutama pijet itu ya, pijit memijit ini. Karena kan itu bukan ilmu yang dipelajari ya, kecuali kalau tunanetra memijitnya memang belajar. Tapi kalau orang-orang awam itu akhirnya kan, loh kok ada ya tukang pijet masih muda. Mbah Buyut saya tukang oh ternyata gitu ya. Jadi warisan gen itu. Warisan gen itu ada, termasuk seni ya. Seni itu juga jadi melukis, kemudian olahraga dan sebagainya itu karakter-karakter tersembunyi yang juga bisa jadi natur. Tetapi tetap kalah dengan nurtur. Seandainya dia cucu buyutnya seorang dalang terkenal ya, tapi bapak ibunya mikir kalau jadi dalang kamu mau jadi apa? Itu ditekan bisa hilang ya, karena kalah oleh nurtur tadi. Jadi apa itu yang bakatnya, semua ada bakat, ketika itu tidak dilatih akhirnya hilang. Makanya kemudian lebih dicondongkan ke minat dan bakat ya, jadi dari minatnya itu. Jadi mengenai karakter tadi ya, fenomena natur tadi itu sering sekali juga menjadi bayangan negatif. Seperti misalnya anaknya pencuri. Gimana caranya supaya dia tidak jadi pencuri. Tapi justru karena semua orang serumah itu ribut cocok jadi pencuri, jadi ayat yang menyatakan bahwa sebuah kaum akan berubah kalau kaum itu mau berubah, itu betul-betul bisa terjadi pada natur karena nurtur. Ya, jadi natur yang misalnya negatif tapi dengan nurtur yang positif tapi nggak usah diuber-uber ya, tapi dengan nurtur yang positif itu akan terjadi perubahan. Jadi ya memang itu jadi isu yang antara natur dan nurtur itu kan jadi perdebatannya sampai sekarang masih dominan gitu tapi ya kita sebagai ini ya dua-duanya saling melengkapi. Hanya karena itu, karena kadang-kadang kita khawatir natur negatif ini muncul, akhirnya seperti penembakan yang terus-menerus gitu ya, dibombardir gitu ya. Akhirnya malah muncul gitu. Karena misalnya baru ngambil sedikit udah dimarahin habis-habisan. Akhirnya perkembangan si bocah ini kan ke arah sana justru. Habis kalau nggak dikasih, jadi kalau nggak ngambil nggak akan dikasih. Nah, malah muncul jadinya gitu. Oh iya. Dan juga ini ya, bagaimana ada beberapa juga ya kasus ibu yang hamil lalu anaknya misalnya jadi sensitif atau apa, nah itu kan juga bisa disebabkan karena faktor kehamilannya. Menurut Eyang bagaimana? Ya itu, jadi nurtur tadi, memang nurtur itu tidak hanya
tidak hanya setelah lahir ya, tapi sejak dari janin. Nah, sebelum kita nurtur ini mengasuh si janin, terutama asuhlah dirimu sendiri. Asuhlah si bumilnya harus mengasuh dirinya sendiri, menata perasaannya, mengontrol emosinya, seperti nggak aleman sama suami, tidak mendominasi rumah dan sebagainya. Si anak juga akan ikut. Hampir tidak ada bayi yang tidak rewel. Karena selamanya, ya, karena selama hamil ibunya rewel gitu loh. Jadi ke bawah ya. Jadi si janin ini akan tumbuh bagaimana sesuai dengan emosi ibu hamilnya. Itu yang perlu itu yang ya. Jadi emosi harus ditata, Ya. berusaha untuk positif, stabil gitu Ya. ya, demi janin yang Demi janin. Kadang-kadang orang hanya mikirnya pingin ini harus dituruti, nanti bayinya ngiler, padahal bayinya nggak ngiler, emaknya aja yang tambah bertambah-tambah ngalemnya, ngamuk-ngamuknya gitu ya. Jadi bahkan beberapa waktu yang lalu sebelum istilah ini menjadi istilah resmi ODGJ itu, sebetulnya ngidam itu gangguan jiwa sebetulnya. GJ itu sudah karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya kan, dengan alasan semua yang jadi alasan bayi. Nah dari situ makanya setiap bayi yang lahir akhirnya terbiasa mencari kambing hitam, karena dari dalam perut selama dia dihamilkan si ibu ini udah selalu cari kambing hitam. Janin ini selalu jadi kambing hitam. Iya. Pikirannya, emosinya, kemudian tidak melihat kenyataannya, the reality-nya itu kayak apa enggak. Tapi betul-betul sebuah impian-impian yang daydream gitu ya, impian-impian yang sangat kuat, maka anak kita akan kuat ya. Karena itu perbanyak rasa syukur pada Allah, kemudian terutama adalah aku dipilih, dititipi. Jadi sekarang kita harus menjawab dengan amanah, titipan ini harus aku jaga dengan baik. Jadi mulai disosialisasikan setiap kali ada yang melahirkan, jangan hanya seneng ya punya bayi baru itu. Coba mulai ditekankan, be a wise mom. Jadi semoga jadi ibu yang bijaksana gitu. Jadi kalau ini tersebar kemana-mana, semua ibu akan merasa, oh kewajiban menjadi ibu bijaksana itu. Ibu-ibu tuh lebih senang jadi ibu galak kan daripada ibu bijaksana. Enggak ya, saya Tapi banyak sekali yang bisa marah-marah ke anaknya gitu ya. Iya. Anakku tak senang ini gini. Itu kayaknya yang menang gitu loh si ibu. Bahkan anak itu sampai sudah bekerja pun si ibu tetap merasa anak ini punyaku gitu ya. Dan itu harus dilatih dari sejak janin, bahwa anak ini ada satu kedekatan, ada satu bukan kelekatan ya, tapi kedekatan tersendiri, ada ikatan tersendiri karena si ibu memberikan sesuatu yang positif. Jadi dibantu dengan makanan yang baik, makanan bergizi, kemudian makanan hatinya juga diperbaiki, emosi. Makanan hati itu ya emosi itu tadi. Apa jalan-jalan gitu. Ya, jalan-jalan itu termasuk satu mimpi ya. Satu mimpi, sementara yang penting ibu hamil banyak berjalan itu karena aliran darahnya terganggu oleh rahim yang membesar. Sehingga vena yang ada di selangkangan itu tidak lancar. Kalau ke bawah itu lancar, tapi darah yang ke atas ini tidak lancar. Jadi makanya sarankan untuk banyak jalan supaya darahnya itu bisa terpompa ke atas. Kemudian kalau tidur malam kakinya di atas badan, lebih tinggi dari badan. Tidak berarti harus nempel ke tembok ya. Ada yang sampai 90 derajat, enggak sehat justru kalau untuk ibu hamil. Tapi cukup dengan bantal itu saja. Sehingga darah itu ke kepala. Begitu kepala kita kekurangan oksigen kan emosional ya. Ngantukan terus ya, kalau oksigen tidak sampai ke kepala kan kita ngantuk ya. Jadi akhirnya jadi penidur, menjadi malas segala macam. Padahal sebetulnya bukan bagawan bayi, bukan. Karena si emak ini yang tidak mau menjaga kesehatannya. Terus kalau untuk suami untuk menyikapi misalnya istrinya yang masih manja dan sebagainya,
perannya suami gimana kalau nggak ngikutin nanti salah ya? Ya karena masyarakat yang menyalahkan. Lingkungan. Ya, jadi lebih baik dari awal sudah ada satu komitmen. Hamil pemberian Allah, tidak rewel. Itu ditekankan. Sebagai imam harus bisa menekankan itu. Karena begitu hamil ini rewel, 9 bulan hamil rewel, pada waktu lahir itu bisa terjadi yang disebut baby blues. Jadi tuntutannya memang dari awal ya. Iya, baby blues itu bukan hari itu muncul, tidak. Jadi karena dia selama hamil itu merasa suaminya cuek ya, ibunya jauh dan sebagainya. Akhirnya waktu melahirkan juga semakin ini yang bikin gara-gara. Nah akhirnya dia kembali lagi mencari kambing hitam. Tadi ya bersyukur ya, bersyukur, bangga bahwa kita dititipi dan perempuan itu istimewa lah di mata Allah itu. Sampai diberi tambahan payudara, diberi rahim ya. Nah, termasuk payudara ini pemberian Allah untuk memberi makan bayi. Ya, kenapa tidak kita ambil yang tersiratnya juga? Jadi bahwa sampai kapanpun pemberi makan adalah perempuan. Nah, ya yang mencari makan bisa siapa saja, tapi yang memberikan makan adalah ibu. Iya, terus juga di zaman saya ya, saya sangat merasakan sekali. Ini bukan mengkotak-kotak, tapi banyak sekali yang ada dua melahirkan secara normal dan sesar. Menurut Eyang dari segi apa Eyang? Maksudnya kalau dari kesehatan mungkin memang ada masalah dan sebagainya, tapi ada nggak dari faktor mungkin pikiran kita atau kita yang memang kurang kuat atau bagaimana Eyang? Sesar itu mulai muncul kemudian ya. Kalau zaman saya dulu nggak ada kan Eyang ya? Ada sesar itu betul-betul orang yang sudah dapat dikatakan 1 minggu ya dia nggak bukaan dan sebagainya. Wah ini berbahaya buat si ibu dan berbahaya untuk si bayi. Baru itu sesar. Jadi satu kejadian yang dimasukkan dalam satu kondisi darurat yang bukan main. Bisa yang nungguin di rumah sakit itu bisa orang sekampung gitu ya. Sekarang kan malah orang sesar itu memilih tanggal. Iya. Ya, jadi lebih ke arah keinginan ya. Kalau waktu itu kan memang kejadian gitu. Jadi memang saya bukan orang kesehatan, jadi tidak terlalu berani menyebutkan mana yang lebih baik gitu ya. Hanya pendapat saya sendiri gitu ya. Allah itu sudah menciptakan bayi-bayi di dalam rahim ini untuk diberi kekuatan mendorong dirinya keluar. Dan si ibu juga diberi kekuatan untuk mendorong si bayi keluar. Jadi kerjasama ya. Di situ terjadi kolaborasi antara ibu dengan janin untuk saling mendorong untuk bisa keluar. Pada waktu itu terjadi sesar, ibu tidak mengeluarkan tenaga, bayi tidak mengeluarkan tenaga. Si ibu tenaganya dipakai ngomel terus setelah melahirkan. Bahkan dia katanya, aduh sakit saya sendiri nggak tahu ya bagaimana setelah melahirkan sesar itu. Kemudian si bayi ini mempunyai simpanan tenaga. Makanya banyak sekali anak-anak yang lahir sesar itu hiperaktif ya, superaktif ya. Karena dia mempunyai simpanan tenaga. Waktu bayi itu gitu jadi waktu bayi itu pun sudah banyak bergerak. Kalau toh bayinya akhirnya dibedong, digendong terus kan juga nggak bergerak. Begitu dia bisa jalan itu kayak apa namanya? Kitiran gitu ya, muter terus itu. Terlihat banyak sekali anak-anak yang kurang pandai duduk, kelihatannya anak-anak yang dilahirkan secara sesar karena dia punya simpanan tenaga di dalam itu menurut saya. Jadi memang kalau saya lihat sih memang kesehatan ya, kalau kesehatan sekarang tuh banyak sekali penyakit yang macam-macam apa ya istilahnya membahayakan untuk janin dan ini banyak sekali dan infeksi sedikit aja orang sudah takut sekali ya. Orang lebih steril gitu ya, akhirnya malah mendatangkan dampak-dampak lain gitu yang tidak lagi dampak secara fisik tapi akhirnya justru dampak secara psikis. Ya jadi maksud saya untuk ibu hamil jadi dari awal kehamilan mungkin sudah langsung berpikir yang positif yang baik-baik aja. Maksudnya berusaha untuk endingnya itu juga baik. Bahkan Eyang beberapa kali belakangan ini bertemu ibu-ibu hamil muda itu selalu saya katakan sebetulnya rasa sakit waktu melahirkan itu sama seperti mau BAB tapi sedikit lebih sakit. Oh iya. Hanya karena secara stigma
dibengkakkan bahwa sakitnya bukan main. Jadi semua tersugesti ke arah sana. Tersugesti bahwa sakit sekali sampai gigit orang, sampai suami dipukuli dan sebagainya. Itu emosional aja. Tapi kalau dari awal kita katakan Allah sudah menitipkan itu di dalam, berarti Allah sudah kasih kekuatan untuk kita. Jadi berdoalah terus, berikan kekuatanmu untukku, berikan kekuatanmu untukku ya Allah. Hanya karena pertolonganmu, insya Allah kok. Bisa ya. Di Alhamdulillah kan udah banyak klinik-klinik, rumah sakit yang ada senam hamil ya. Ya, senam hamil itu. Saya sebuah komunitas juga kan. Ya betul. Energi positif. Hanya sayangnya di dalam senam hamil ini hanya diberikan bagaimana otot biar kuat waktu melahirkan, tanpa secara psikologis apa yang harus diberikan. Sekolah perlu masuk gitu perlu banget. Karena untuk mensugesti si ibu-ibu hamil bahwa melahirkan adalah something yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau Allah itu tidak pernah memberi sesuatu yang tidak ada tambahan-tambahannya ya. Semua ada ininya. Jadi ya itu kembali lagi, aduh aku terpilih berarti aku ini Allah percaya aku kuat, Allah percaya dan sebagainya. Itu semua berpikir positif. Kemudian ya ini ya setengahnya itu sosialisasi atau publikasi lah ya, publikasi kesakitan ini loh. Damai dengan sakit. Sekarang ayo damai dengan sakit. Antara lain dengan sejak hamil umur 4-5 bulan mulai berlatih minum kopi 1 sendok teh aja. Untuk apa kopi ya? Endorfin. Kalau endorfin kita tinggi kan rasa sakit itu teratasi. Mencegah. Kalau nggak suka kopi apa yang ada solusi lain? Manis-manis atau apa? Bukan manis ya, yang apa namanya? Coklat juga bukan malah justru lebih berat dari endorfin, lebih berat dari kopi yang ada. Lebih berat dari nikotin. Nikotin ini yang memang paling ringan untuk hormon kebahagiaan. Endorfin itu hormon. Jadi we are happy, aku kuat dan sebagainya itu dari endorfin. Jadi dari nikotin, dari kafein. Yang sedikit lebih berat itu nikotin. Kan nggak mungkin kita merokok. Jadi ya paling baik adalah kafein itu aja. Ada nggak menjumpai kasus ya? Misal anaknya seperti ini diruntut ternyata efek dari kehamilan itu ada nggak ya? Banyak sekali. Bahkan ABK kebanyakan adalah kondisi kehamilan. Seperti apa itu yang kasus yang kena yang itu? Misalnya ya ada anak-anak yang kita pakai contoh yang banyak sekali ya. Ada anak-anak yang nggak bisa duduk itu tadi ya, mubeng terus itu. Ternyata ditelusur, ternyata dia dilahirkan secara sesar. Dan selama kehamilan si ibu hamil sekarang ini aleman. Ya, jadi lebih banyak tidur, makannya juga makanan instan, segala macam itu yang serba mudah. Jadi segala macam kemudahan sehingga si janin ini terlatih cenderung ada malas, terlatih cenderung lemah ya karena tidak ada struggle sama sekali. Akhirnya pada waktu dia sudah jadi bocahnya juga tanpa struggle. Sampai segitu ya? Iya, dampaknya begitu sekali. Bahkan dapat dikatakan ABK seperti kelemahan berpikir dan sebagainya. Itu semua adalah karena pada waktu janin. Jadi si ibu terlalu lemah sehingga kekurangan oksigen. Tidak hanya ibunya yang kekurangan oksigen, babynya juga ikut kekurangan oksigen. Oksigen otaknya jadi tidak tumbuh dengan sempurna. Akhirnya pada waktu lahir jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu sering sekali terjadi. Iya, kayak yang saya baca artikel tadi itu, jadi dia itu kalau misalnya mau anaknya jago matematika, mau jago itu, jadi makanannya tuh ada khusus ya, kayak susu, almond dan sebagainya itu ya. Itu untuk gizi ya, secara gizi ya. Tapi sebetulnya terlebih penting adalah otaknya si ibu. Jadi dia pingin anaknya jago matematika ya. Kemudian makanannya udah disiapkan. Tapi setiap kali ada orang cerita anakku loh jago matematika, irinya yang muncul. Maka anaknya tidak akan menjadi jago matematika. Tapi kenapa enggak ibunya ngerjakan sudoku ya? Itu sangat berefek. Jadi seperti waktu Mbak Vivi ya, ini kita contoh langsung saja. Waktu itu Mbak Vivi hamil kan lagi ambil S2 ya. Saya kan selalu mengatakan mudah-mudahan pinter putranya, mudah-mudahan pinter karena ibunya belajar gitu loh. Amin. Karena saya juga pernah ada ini yang profesor juga waktu itu kuliah umum.
dia mengatakan anaknya itu ada 4 ya. Nah, anak yang pertama pingin dijadikan arsitek. Iya. Ibunya tuh baca-baca yang arsitek, yang orang tua itu Iya. hamil itu Tentang arsitektur. Jadi dia agak nyimpang, bukan nyimpang, maksudnya agak nyulut sedikit. Tapi juga jadi S1 jurusan arsitektur. Wah, seperti itu Iya. efeknya gitu ya. Betul. Dan ini saya pakai contoh diri saya sendiri juga begitu. Saya orang yang bergerak terus gitu ya. Jadi selama hamil anak 5 itu tidak pernah nyidam ya, karena kita punya kegiatan, kemudian tahu mencegah mual itu dengan apa dan sebagainya. Kemudian 2 anak pertama, kedua, hamil pertama dan kedua itu membantu masyarakat buat kandang, buat rumah di tengah sawah dan sebagainya. Jadi menolong masyarakat biar ya zaman itu masih apa ya Mbak ya, gedeknya ada tapi asal nyambung gitu ya. Nah ini kita kerjasama dengan beberapa orang yang memang tahu cara membuat rumah ya. Orang-orang Jawa Barat itu rumahnya lucu-lucu, tapi orang Jawa Timur tidak sepandai itu. Nah kebetulan ada yang tinggal di rumah saya, akhirnya kita mau, dan anak saya nomor 1 nomor 2 arsitek. Itu loh yang pendidikan. Jadi kan ngefeknya sampai gitu. Iya. Betul. Kita lakukan saat kita hamil, kita pikirkan, kita malam itu nanti ininya begini gitu ya. Akhirnya ya alhamdulillah. Dan ya mungkin Mbak Vivi juga lihat rumah ini ya, sampai anak saya itu bilang begini, oh kita dulu PMDK itu gara-gara emak kita kok gitu. Mereka sampai bilang gitu. Anak laki-laki saya 3 itu arsitek semua. Ya sama juga di Islam, anak yang suka dengan ngaji ya bapak ibunya rajin iya. Nah kemudian pada waktu anak saya yang nomor 4 itu ya juga arsitek ya, dia tuh kalau ngaji juga enak banget, ngajinya itu enak banget. Akhirnya ketahuan, oh ternyata pas hamil bapaknya pinter ngaji. Jadi gini, ini yang disebut unconscious nature ya. Jadi Mbah Canggah, mbah buyutnya bapaknya, itu takmir pertama Masjid Demak. Nah itu, hal-hal seperti itu tuh benar-benar bisa terjadi ya karena Allah. Iya, jadi gen ya. Jadi genetik tetap berbicara, tapi nurtur juga berbicara. Dan itu berawal dari nol. Betul. Iya, dari hamil. Begitu melihat aspek tidak hanya maju loh kok aku, tapi alhamdulillah insya Allah kedepannya akan positif. Jadi bener ya kayak tadi anak pertama, semisal kita punya cita-cita atau keinginan, itu bisa ya. Bisa dengan cara tidak memaksakan setelah dia jadi bocah. Betul. Jadi setelahnya ya udah. Kalau dia sudah lahir, ya sudah, ayo kita bimbing aja dia. Karena kebanyakan orang-orang itu ingin anaknya jadi apa, justru 5 tahun ke atas itu di situ di mana. Si bocah sudah punya keinginan, di situ terjadinya friksi. Itu nanti kita di pembicaraan yang akan datang ya. Di saat obrolan saat ini tuh pentingnya janin itu ya. Jadi bahwa otak, nalar dan hati ibu itu harus tertata positif sejak hari pertama tahu kalau hamil. Jadi bukan otak, hati dan pikiran ya. Otak, hati dan perilaku. Itu harus sudah ditata sejak tahu kalau dia hamil. Bukan nelongso, bukan menyalahkan orang, bukan mencari kambing hitam dan sebagainya. Jadi benar-benar bersyukur pada Allah, ya insya Allah itu akan menghasilkan sesuatu yang positif sekali. Semoga dengan pembicaraan berbagi ini ya banyak ibu-ibu yang mungkin sedang hamil saat ini atau mau program hamil ya. Jadi di awal sudah mempersiapkan. Dan sering sekali nggak pernah ngerasain ya, anakku 5 ya, jadi aku ngerasain. Dan kembali lagi tentang mual, terutama mual ya. Mual ini adalah karena gangguan pada hormonalnya terganggu, kemudian asam lambung itu naik, ditambah pikiran negatif maka tambah naik. Itu yang paling utama. Jadi cegah kemualan, cegah muntah-muntah, tidak dituruti sebagai senjata untuk mengalahkan suami. Tapi itu kita syukuri sebagai firasat atau tanda yang diberikan oleh Allah bahwa kita hamil. Itu yang kita ambil.
sangat Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat. biasa sekali ya yang usia Iya. janin, Iya. usia 0 kehamilan itu. Dan dengan adanya alat-alat seperti ini, hal-hal seperti itu lebih tersebar ya. Iya, iya, semoga ya. Kalau dulu kan orang sangat awam jadi ngikuti apa kata stigma. Kata orang tua. Ya, stigma mengatakan kalau nggak mual, nggak nyidam, mosok si hamil nggak nyidam, akhirnya terbawa gitu ya. Jadi itu semua adalah emosi-emosi aja. Apa orang-orang semacam Mbak Vivi dan kawan-kawan yang lain jadilah agen perubahan. Ya, Semoga amin ya. perubahan cara berpikir. Dengan bimbingan perubahan- Eyang dan orang-orang yang mungkin sebenarnya maksudnya benar, tapi tidak bisa mengutarakan Betul, dengan baik iya, iya, kemampuan iya. kita. Ya, oke. Terima kasih Mbak Vivi untuk kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kalau misalnya ada yang mau bertanya ya Yang ya, Iya. nanti di lain kesempatan selanjutnya bisa kita bahas. Boleh. Jadi yang misalnya mau bertanya tentang janin, Janin, tentang monggo. yang kemarin, Iya. bisa kita bahas di episode selanjutnya. Monggo. Terima kasih. Eyang. Terima kasih Mbak Vivi. Alhamdulillah masih saya selalu kemarin kalau nggak salah saya sempat menggambarkan tangan. Alhamdulillah tangan ini masih bisa berkarya gitu. Luar biasa sekali ya. Insya Allah. Selalu Tetap bersyukur ya. dan selalu Selalu bersyukur. Insya Allah diberi peluangnya Terima semua. kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah. Semoga membawa berkah.